Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pembelajaran kita pada hari ini, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 1. Anak-anak, energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, bagaimanakah perubahan energi terjadi dan bagaimana kita memanfaatkan perubahan energi tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Pagi yang cerah, Lani sedang membantu ibunya di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lalu Lani bertanya kepada ibu, "Ibu, bagaimanakah kompor itu dapat menyala?" Lani, kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Kebetulan di rumah kita ini menggunakan kompor gas. Ibu juga punya kompor yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Nah, energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah akan diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan. Perubahan apa? Ya, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan akan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Jadi, dengan memiliki energi yang besar atau dengan adanya energi dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh kita seperti mata, mulut, tangan, dan kaki ataupun bagian-bagian tubuh yang lainnya. Nah, mari kita perhatikan proses perubahan energi pada tubuh kita. Di sini ada Benny yang makan makanan dan dia menyiapkan minuman setelah makan. Nah, Benny ini makan tujuannya adalah untuk memperoleh energi. Kemudian makanan itu akan diolah menjadi energi. Dan energi digunakan untuk bergerak. Kalian bisa berlari, berjalan, bermain, bersepeda, dan yang lainnya. Amatilah lingkungan sekitarmu. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Apakah ada perubahan? Nah, kalau tadi kita sudah melihat perubahan energi pada tubuh kita, maka kita bisa melihat perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Misalnya ketika ibu kita sedang menyetrika. Setrika ketika belum dinyalakan atau disambungkan ke saluran listrik, maka akan terasa dingin. Namun ketika kita sambungkan ke saluran listrik, setrika akan terasa panas. Nah, di situ terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian saat kita melihat ibu kita menyalakan kompor, di situ akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Energi kimia dari bahan bakar kompor akan berubah menjadi energi panas ketika kompor itu dinyalakan. Selain itu juga ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Ya, contohnya kipas angin yang ada di rumah kita atau yang ada di kelas kita. Ketika kita nyalakan listrik yang menghubungkan ke kipas angin, maka kipas angin itu akan bergerak. Nah, di situ terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh lainnya saat kita mendengarkan ada penjual bakso yang
membunyikan mangkoknya. Nah, di situ ada perubahan energi ya. Energi gerak menjadi energi bunyi. Ketika Pak bakso itu, penjual bakso itu memukul mangkoknya sehingga bunyi ting 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 itu. Nah, disitulah ada perubahan energi. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Nah, berikut ini urutan gerakan yang dilakukan Lani. Gerakan pertama yang dilakukan Lani adalah tangan bertolak di pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai dan Lani melakukan gerakan itu bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Nah, gerakan kedua, Lani melakukan kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri, lalu kembali ke posisi semula. Dan gerakan yang ketiga yaitu kaki Lani digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk dan badan ikut turun mengikuti. Lani sangat senang sekali mengikuti gerakan tari ini. Anak-anak, saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Wah, tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30 atau jam setengah 1. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian, Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00 atau pukul 4, Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan Lani pun berapa? Lani selesai latihan menari di rumahnya. Tunjukkan dengan jarum jam. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Nah, waktu selesai itu sama dengan waktu mulai ditambah dengan waktu latihan. Tadi kita ketahui bahwa Lani selesai latihan menari yaitu pada pukul 12.30. Dan lama waktu latihannya adalah 1 jam. Nah, kita bisa menggunakan cara penjumlahan seperti di bawah ini. Tadi waktu mulainya jam 12.30, maka kita tulis di atas ya jam 12.30. Kemudian lama waktu latihan 1 jam, kita luruskan dengan jam. Sehingga bisa kita ketahui jam diluruskan dengan jam karena tidak ada kelebihan menit, maka untuk 30 itu tidak ada lurusnya. Maka bisa kita jumlahkan 12 ditambah 1 sama dengan 13 dan 30-nya turun. Jadi Lani menyelesaikan latihannya pada pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang. Bisa kita lihat pada gambar jam di samping. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.